masih banyak yang terlibat. Selama kantong masih menghadap ke atas ya pastilah orang pasti mau mengisi kantong itu ya kan. Nah, jika aparaturnya masih seperti itu, maka jangan pernah harap mafia tanah bisa diberantas. Sampai saya panggil anggota TNI untuk melatih bang. Dan itu maaf resistensinya tinggi. Mereka katakan ini mau kita mau jadi tentara Pak Bos. Tapi kami sampaikan kita disiplin. Anda dididik untuk melayani orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dede Arnisa. Kita kembali berjumpa di acara Kopi Tumpah. Tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu. Nah, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita berjumpa kembali di acara Kopi Tumpah dengan mengangkat tema mafia pertanahan. Siapa dalangnya. Nah, acara ini terselenggara berkat kerjasama antara bukamata.news.id dan Hotel Gamara. Dilaksanakan dengan tetap protokol kesehatan dan kami semua memastikan bahwa kami sudah divaksin. Sehingga kami minta izin untuk membuka ketika kami berbicara. Nah, langsung saja saya perkenalkan narasumber yang kemudian hari ini hadir. Yang pertama adalah Kepala BPN Kota Makassar, Bapak Yan Septidias ST.SH. Apa kabar Pak Yan? Alhamdulillah. Kemudian hadir Pak Ahmad Lamsung, Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, mewakili Bapak Wali Kota Makassar. Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah baik. Kemudian di sebelah saya Pak Dr. Ilham Ari Saputra. Beliau adalah akademisi dan pakar hukum agraria Universitas Hasanuddin. Apa kabar Pak Ilham? Alhamdulillah. Nah, kita langsung saja mulai pembicaraan kita. Bahwa belakangan ini kemudian di Indonesia pada umumnya itu masalah pertanahan kembali muncul dan menjadi atensi Bapak Presiden. Kemudian ini dijabarkan turun di level wilayah, kemudian level kota. Nah, konflik pertanahan ini terindikasi adanya dugaan mafia di bidang pertanahan. Nah, untuk mengungkap siapa dalangnya, kita saksikan acara ini sampai dengan tuntas. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin saya langsung ke Kepala BPN sebagai stakeholder di bidang pertanahan, lembaga negara di bidang pertanahan. Nah, kira-kira di BPN sendiri data terkait sengketa pertanahan ini apakah BPN punya Pak untuk Kota Makassar? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi kami dari kantor pertanahan kami punya data tanah-tanah yang sekarang menjadi perkara di peradilan dan juga perkara-perkara yang sekarang dijadikan objek sengketa. Oh iya. Jadi kalau sengketa itu belum masuk ke lembaga peradilan, kalau perkara berarti sudah masuk ke lembaga peradilan. Nah, kalau kita bicara sengketa, pasti ada pihak yang merasa kepentingannya terganggu. Ya. Kemudian kalau sudah sampai ke peradilan, ya tinggal proses pembuktian. Ya. Ya. Tapi kami sampaikan bahwa data-data tersebut kami harapkan sebetulnya menurun trennya. Tapi karena melihat bahwa tanah itu kan salah satu, kalau kita bicara hukum ekonomi ya, itu benda ekonomis, memiliki nilai Bang ya. Karena apa? Jumlahnya relatif tidak bertambah. Ada di Makassar bertambah karena reklamasi kan? Iya. Ya. Tapi jumlahnya relatif tidak bertambah. Sedangkan orang yang membutuhkan ya, itu jauh lebih besar Bang. Jauh lebih besar. Makanya maaf, potensinya itu semakin besar. Kita aja dari kan. Nah, ini kan yang menjadi fenomena ini Bang, bahwa di beberapa persoalan pertanahan ini yang menjadi tergugat ini adalah negara, dalam hal ini mungkin BUMN, BUMD, ataukah pemerintah kota sendiri. Nah, fenomena itu muncul di Kota Makassar. Nah, ada data yang kemudian kita dari tim kemudian menghimpun data itu nilai
sangat fantastis ketika ditotal semua kerugian yang digugat itu, dan orang-orang yang menggugat itu memiliki nama yang hampir sama. Nah, bagaimana Abang melihat fenomena ini sebagai Kepala BPN Kota Makassar? Ya, jadi sekarang ini era global ya. Orang dengan mudah menghitung. Kalau sekarang ada orang bicara investasi. Orang bicara investasi, kalau kemarin bicara usaha yang real. Kalau sekarang orang bicara investasi itu dari sengketa dari perkara. Objeknya nilainya berapa? Kemudian kalau seandainya saya mengajukan ini menjadi perkara atau saya sengketakan, saya habis berapa? Nanti kalau selesai masih untung berapa? Jadi orang bicara sekarang itu bukan investasi kepada sektor real, tapi investasi bagaimana. Dan maaf, kalau kita sudah bicara mafia, pasti ini suatu kejahatan yang terorganisir, bukan kejahatan yang tiba-tiba. Dia melihat potensi-potensinya, ya. Mungkin mereka menggunakan ya orang-orang yang dianggap ahli untuk mereka membuat skemanya, membuat bagaimana ini nanti Jadi yang kita hadapi memang benar-benar suatu kejahatan yang terorganisir. Dan kami dari Kementerian ATR BPN memang kami sudah mengambil sikap. Ya, kalau seandainya itu nanti ditemukan unsur melawan hukumnya, kita berbicara dengan aparat penegak hukum. Dan kami sendiri secara internal kami pun melakukan kegiatan mulai pemetaan. Maaf, sertifikat yang terdahulu itu bisa saja waktu itu jadi tapi belum terpetakan karena waktu itu teknologi belum bagus. Setelah tahun 2000, setelah ada GPS, alhamdulillah. Kalau rekan-rekan tahu di Kota Makassar, setiap surat sertifikat yang terbit sekarang itu diberi barcode. Barcode itu nanti dengan aplikasi Maps di Android ataupun di punyanya Microsoft bisa diketahui lokasinya pasti. Kalau dulu tidak, hanya ada gambar, tidak tahu nih lokasinya di mana Bang ya? Ya karena waktu itu teknologinya memang belum ada. Ya waktu itu. Jadi seperti itulah gambaran bahwa mafia tanah. Kalau tadi dikatakan bahwa angkanya iya besar Bang. Bayangin aja di Kota Makassar yang ya kita lihat nilai tanahnya. Coba kalau kita hitung secara ekonomis, kali-kali itu tanahnya, belum bangunannya dan sebagainya, ya kan? Ya. Dan orang itu berusaha bagaimana ini bisa dijadikan materi Bang ya. Ya harapan kami selaku aparatur negara, kami juga harus menjaga aset-aset negara. Dan aset-aset itu bukan kemarin, itu sudah lama. Seperti PLN, Latimojong, pelabuhan, Masjid Al-Markas. Yang lebih sangat fantastis kan ikonik ya, Masjid Al-Markas. Dulu dari Unhas, sekarang digugat. Iya betul. Makanya orang sampaikan, kalau kami nanti ada dari Pak Dr. dari kami menyampaikan bahwa tanah itu saya belajar dari kultur ya. Saya orang Jawa, tapi istri saya orang Makassar, orang Bugis. Jadi namanya perempuan itu di budaya Bugis itu kan sangat dijaga ketat oleh orang tua. Karena sampai nanti suatu saat mereka dinikahkan. Ini tanah itu ibarat anak gadis. Itu hanya punya satu binti. Punya satu orang tua kandung. Nah, ini tanah seperti ibarat gadis. Gadis itu kan dari bayi bisa sampai gadis kan harus dirawat nih. Ya, dirawat kan? Kalau nggak dirawat matilah bayi ini. Dirawat, dikasih makan sama ibunya, sama bapaknya, disekolahkan sampai nanti akhirnya jadi sarjana. Setelah jadi sarjana cantik, banyak orang kata itu anak saya, itu anak saya. Pertanyaannya, lah dari bayi mana, sampai gadis, bapak itu kemana? Berarti memang di Makassar ini ada mafia tanah ya Bang? Ada. Oh ada Bang ya? Itu sudah identifikasi oleh BPN Bang? Kami sudah melakukan identifikasi, tapi kami tidak membuka untuk khalayak ramai. Karena satu, kami juga tidak mau menuduh seseorang tanpa bukti. Tapi masyarakat dengan perkara ini, masyarakat kan bisa tahu sendiri.
para akademisi juga bisa menganalisa. Oh, siapakah yang. Nah, biasanya tuh Bang, sengketa yang melibatkan antara BUMN dengan perorangan ini, anggaplah yang berada di belakangnya ini kan pasti ada orang yang menggerakkan. Karena kalau dilihat dari sisi umur para pemilik yang mengaku sebagai pemilik kan sudah uzur, Bang. Nah, biasanya Bang, yang mereka gunakan sebagai pembuktian alat kepemilikan itu apa, Bang? Apakah sertifikat, apakah tumpang tinggi sertifikat antara BUMN dengan perorangan tersebut, atau ada alat bukti lain, Bang, yang digunakan? Kalau dari alat bukti yang mereka gunakan pada waktu proses pembuktian ini, mereka menggunakan rincik. Oh, rincik, Bang, ya? Ya, kita katakan karena ini sudah masuk ke ya, peradilan. betul. Ya, jadi bukan kami mengatakan mereka-reka, tapi ada nanti kalau bisa dilihat nanti suatu saat. Nah, itu tadi gambaran mengenai proses sengketa di bidang pertanahan yang ada di Kota Makassar, Bang. Nah, tadi Abang menyinggung mengenai bukti kepemilikan. Nah, kebetulan hadir di samping kita ini akademisi yang akan membahas. Nah, kira-kira Pak Ilham ini, sebagaimana disampaikan tadi Pak Kepala BPN mengenai bukti kepemilikan, nah sebenarnya bisa nggak dijelaskan apa-apa yang menjadi bukti kepemilikan dalam hukum agraria kita? Ya, terima kasih banyak. Ya, menarik ya. Kalau di dalam UPA itu kan memang apalagi namanya diwajibkan untuk dilaksanakan pendaftaran tanah. Nah, tetapi tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria apa sih sebenarnya bukti kepemilikan hak atas tanah itu. Baru disebutkan di dalam PP nomor 10 tahun 61 yang kemudian diubah menjadi PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Ini malah diubah lagi, direvisi lagi menjadi PP nomor 18 tahun 2021 yang hanya mengubah 2 pasal yang saya pikir tidak cukup substansial untuk diubah kedua pasal tersebut. Nah, di dalam PP nomor 24 tahun 97 ini yang disebut sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah itu cuma satu, sertifikat saja. Betul kan, Pak? Nah, selebihnya itu adalah yang disebut sebagai alas hak, seperti rincik, girik, pipil dan lain-lain sebagainya, Verponding Indonesia termaksud. Nah, itu merupakan alas hak semuanya. Dan itu bisa digunakan sebagai alat bukti untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan hukum dengan objek, dengan tanah. Nah, tetapi apalagi namanya alas hak inilah yang kemudian nantinya yang dijadikan sebagai dasar untuk didaftarkan di kantor pertanahan. Jadi yang harus diberikan pemahaman kepada masyarakat itu bahwa satu-satunya bukti kepemilikan hak itu adalah sertifikat. Nah, makanya kenapa pemerintah Republik Indonesia sekarang itu sedang gencar-gencarnya melaksanakan PTSL, Pak ya, PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap, supaya semua bidang-bidang tanah yang ada di Indonesia ini bersertifikat semua. Iya, bahkan pemerintah, BUMN, BUMD itu apalagi namanya harus memiliki juga sertifikat hak atas tanah. Nah, ini tadi ya, ada yang namanya sertifikat hak milik. Kemudian di masyarakat itu kan tidak mampu membedakan sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, kemudian sertifikat HGU, hak guna usaha, hak pakai. Nah, bisa enggak saudara jelaskan termasuk tadi dengan rincik itu apa yang dimaksud sebenarnya rincik, apa yang dimaksud SHM itu? Ya, betul. Jadi di pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria itu sudah ditentukan ada 7 jenis hak atas tanah. Nah, dari ketujuh ini yang ada produk sertifikatnya itu adalah ada 4, sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, HGU dan hak pakai. Nah, perbedaannya jelas sekali. Kalau dilihat dari apalagi namanya karakteristik hak atas tanah ini, hak milik yang paling utama, yang terkuat dan terpenuh. Sudah ditentukan memang dalam UPA bahwa hak milik itu adalah hak yang terkuat dan terpenuh. Nah, ini kan yang tidak ada jangka waktu berakhirnya. Nah, kemudian yang lain ini HGU, HGB dan hak pakai ini semua punya jangka waktu berakhirnya, sehingga kalau ini sudah berakhir maka kembali ke asalnya. Asalnya itu HGB ada 3. Dari tanah hak milik, dari tanah hak pengelolaan, dan dari tanah negara. Kalau HGU cuma 2, dari tanah negara dan tanah hak pengelolaan. Hak pakai juga sama dengan HGB. Nah, kalau sudah berakhir jangka waktunya yang ketiga ini, itu akan kembali ke pemiliknya. Dari mana asalnya hak itu didapatkan. Nah, kalau kemudian ditanyakan bagaimana dengan kaitannya dengan rincik, ini mungkin yang perlu juga kita luruskan, karena menurut saya, pandangan saya secara pribadi, banyak rincik yang diperlihatkan oleh masyarakat di pengadilan itu sebenarnya bukan rincik pada umumnya. Karena rincik itu adalah
apalagi namanya, bisa dikatakan sertifikat yang diterbitkan untuk tanah-tanah adat dulu, Iya. waktu masih kadaster, reh kadaster. Nah, miripnya apa? Rinci ini seperti halnya dengan sertifikat sebenarnya. Ada buku tanahnya, ada surat ukurnya, bahkan di belakangnya ada lagi apalagi namanya, apalagi istilahnya ya, semacam pembayaran pajak. Nah, jadi dia seperti sertifikat, warnanya lebih ke warna coklat. Nah, kemudian inilah yang dijadikan sebagai bukti hak. Kalau IPEDA itu apa? IPEDA itu kan bukti pembayaran pajak dulu sebelum namanya PBB. Oh. Tahun 1985, sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 85 itu berubah menjadi PBB. Jadi IPEDA dan lain sebagainya yang terbit sebelumnya itu dinyatakan akan tetap digunakan, tapi batasannya cuma sampai tahun 1990. Selebihnya itu tidak bisa lagi digunakan. Nah, idealnya seperti itu ya. Nah, kalau negara misalnya, negara dalam hal ini BUMN kah atau pemerintah kota kah atau siapa yang memiliki tanah itu, apakah yang dimiliki itu SHM atau HGU atau HGB atau hak pakai? Ya. Jadi hukum tanah Indonesia itu menganut prinsip hak menguasai negara. Ya, negara ini menguasai bukan memiliki. Iya. Sehingga ketika diturunkan ke bawah ke hak-hak yang bersifat individual, tidak ada juga orang-orang yang memiliki secara mutlak terhadap tanah, karena tanah ini sifatnya merupakan benda tidak bergerak ya, sifatnya beda dengan benda bergerak. Jadi tidak ada kepemilikan mutlak dalamnya. Yang dimiliki itu adalah haknya. Makanya diberikan surat tanda bukti kepemilikan hak namanya, bukan kepemilikan tanah. Iya. Namanya kepemilikan hak. Jadi siapapun yang menguasai bidang tanah itu akan diberikan hak atas tanah. Hak apapun itu, misalnya kalau untuk pemerintah pasti diberikan hak pengelolaan yang berasal dari tanah negara. Kemudian untuk orang per orang itu diberikan hak juga, hak guna bangunan, hak milik atau hak guna usaha, tergantung peruntukannya. Nah, kalau fenomena yang sekarang yang sampaikan tadi Pak Kepala BPN mengenai adanya mafia tanah, ini kan yang menggugat rata-rata saya lihat menggunakan tanah adat tadi ya, rinci, kemudian menggugat BUMN. Nah, bagaimana sebagai akademisi melihat fenomena ini? Ya betul, jadi ini memang fenomena yang menarik ya, bahkan viral mungkin akhir-akhir ini karena ada beberapa kasus juga di daerah Jawa yang melibatkan mafia tanah. Pandangan saya secara pribadi, kalau melihat mafia tanah, saya sepakat dengan Pak Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar bahwa ini terorganisirnya ini sampai-sampai melibatkan aparatur. Kita tidak bisa menutup mata akan hal tersebut. Makanya kemudian Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang melakukan pembenahan. Saya sangat angkat topi untuk sistem yang ada sekarang karena sudah menggunakan GPS, menggunakan internet malah Pak ya. Nah, sehingga kita sudah bisa melihat di mana bidang mana yang sudah sertifikat, titiknya sudah bersertifikat, yang tidak bersertifikat, dan itu merupakan informasi publik. Ya, untuk sebagian itu merupakan informasi publik. Nah, yang jadi persoalan adalah masih ada aparatur yang mentalnya ya mafia. Mental kolonial tadi ya. Kolonial begitu Pak ya. Iya, jadi tidak apalagi istilahnya ya. Dia tidak memiliki mental milenial lah, sehingga orang-orang inilah yang menyebabkan mafia tanah ini masih tetap bergerak terus. Nah, maksud saya seperti ini. Sorotan saya sebenarnya lebih kepada kantor pertanahannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang perlu dibenahi adalah satu sumber daya, karena kalau apalagi istilahnya ya, sarana dan prasarana saya pikir sudah sangat komplit sekali. Simtanas pernah dijalankan di Indonesia itu sudah sangat baik sekali. Nah, aparaturnya ini yang perlu dibenahi. Kalau Jokowi bilang revolusi mental, ini mungkin juga yang perlu dilakukan. Kenapa saya katakan demikian? Masih banyak yang terlibat. Selama kantong masih menghadap ke atas ya pastilah orang pasti mau mengisi kantong itu ya kan. Nah, jika aparaturnya masih seperti itu, maka jangan pernah harap mafia tanah bisa diberantas. Nah, ini kembali Pak, karena menyangkut mengenai sumber daya manusia yang ada di bidang pertanahan, dalam hal ini pasti di BPN. Nah, sejauh ini langkah Pak sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam meningkatkan SDM pertanahan anggota di pegawai ini Pak supaya bermental milenial, katanya tidak bermental kolonial. Bagaimana Pak Kepala? Oke, terima kasih. Ini suatu hal yang memang terus-menerus saya sampaikan ke staf. Saya bertugas di Makassar. Ini untuk untuk skala kecilnya. Saya bertugas di Makassar 1 tahun 2 hari.
Melihat fenomena di Makassar, sebelum saya ditugaskan di Makassar, saya sudah diberi sedikit gambaran seperti apa. Dan saya lakukan di awal tahun pun, saya lihat pertama kedisiplinan. Kalau orang disiplin, insya Allah. Di awal tahun, saya latih mereka kedisiplinan. Sampai saya panggil anggota TNI untuk melatih, Bang. dan itu, maaf, resistensinya tinggi. Mereka katakan, ini mau kita mau jadi tentara Pak Bos. Tapi kami sampaikan, kita disiplin. Anda dididik untuk melayani orang. Ya, services. Yang kedua, tiap kali saya apel, mungkin kapan-kapan boleh rekan-rekan pers lihat. Tiap kali saya apel, saya katakan, ayo kita bekerja secara maksimal. COVID ini, di luaran itu masyarakat menderita. Ada yang kena PHK, ada yang pengurangan gaji dan sebagainya. Kalau kita tidak melaksanakan ya perubahan ya, pemberdayaan kepada kita untuk ini, ya akan tergilas waktu. Nah, sekarang dengan adanya mafia tanah, saya bekali mereka. Sehebat-hebatnya manusia adalah yang berbuat baik untuk orang lain. Ini untuk negara. Saya katakan tadi, Pak Dokter Ilham, iya, nggak ada, kalau kantongnya saya menghadap ke atas ya. Saya tutup ini. Iya. Kantong saya ada tutupnya. Betul. Saya tidak ada, Pak. Ya, jadi saya katakan mereka, ayo kita bekerja berintegritas. Ya, kami dari kantor pertanahan Kota Makassar, kami sudah WBK. Ya. Kami sudah WBK. Ya, WBK adalah proses yang sulit, belum seluruh instansi WBK. Dan kami sedang berupaya untuk tahun depan, ya, karena WBK setelah 2 tahun nanti kita berusaha untuk BBBM. WBK saja katanya wilayah bersih korupsi. Sekarang wilayah bersih dan melayani. Ya. Jadi itu usaha yang benar-benar yang harus kita lakukan. Jadi kalau insya Allah kalau seandainya, tapi ya memang kalau kita bicara secara keseluruhan, di Kota Makassar ini memberantas korupsi susah. sulit. Kenapa? Ya di sini kota metro, orang-orangnya akhirnya terindikasi banyak yang hedonis. Nah, kemudian fenomena yang kemudian ada adalah bahwa ada beberapa aset pemerintah Kota Makassar, Bang. Dan kebetulan berdasarkan rilis berita yang kemudian kami himpun, pemerintah Kota Makassar itu sekarang membentuk tim pemburu aset. Nah, kebetulan hadir Pak Ahmad Namsung, beliau adalah Kepala Dinas Pertanahan, Bang, Kota Makassar. Dan sejauh mana sebenarnya tim pemburu aset ini yang dibentuk oleh pemerintah kota ini? Khususnya di lahan itu tercatat sekitar 4.000. Terbagi 2, lahan jalan dan lahan non jalan. Lahan jalan itu sekitar kurang lebih 3.000-an. Lahan non jalan sekitar 900 kurang lebih. Dari jumlah 900 ini, itu yang sudah bersertifikat itu kurang lebih 400. Jadi masih ada kurang lebih 500 yang belum bersertifikat. Nah, kendalanya apa, Pak? Kenapa belum disertifikatkan 900 ini kan aset? Iya, saya kebetulan baru 1 bulan lebih di Dinas Pertanahan. Itu pun belum definitif. Sekarang ini adalah sekretaris Dinas Pertanahan Kota Makassar dan diberi amanah sebagai PLT Dinas Pertanahan. Pada sesi 1 bulan lebih ini, kami mencoba membuka dokumen-dokumen terkait dengan mengenai lahan non jalan. Sebenarnya tidak ada kendala yang berarti, tetapi progresnya itu tentu mengikuti irama kemampuan daerah dalam rangka pensertifikatan. Yang kedua adalah terkait dengan menelusuri, menelaah dan mencermati dari keberadaan aset ini. Kan tidak serta-merta semua juga harus kita langsung sertifikatkan. Kerjasama kami dengan BPN, itu kami untuk melakukan pengukuran apabila aset ini sudah ada yang jelas terkait alas haknya. Memang kami akui di antara sekitar 900 non jalan itu di pemerintah kota yang tercatat di aset, ya semua tercatat. Tetapi ada yang memang alas haknya yang perlu kami
telusuri lebih jauh bagaimana proses keberadaannya sehingga tercatat. Tercatat sebagai aset. Yang jelas bahwa dengan tercatatnya sebagai aset, paling tidak tentu ada yang mendasari. Nah, inilah yang kami sementara telusuri, cari. Nah, kalau sudah jelas, maka kami tentu melakukan proses secara administrasi untuk memperkuat keberadaan dengan mensertifikatkan sebagai pengelolaan daripada pemerintah kota. Nah, mengenai aset ini, kami di pemerintah kota memang melalui Pak Wali Kota sekarang ini, Pak Dhani Pomanto, yang memang sangat kencang dan sangat gencar memperjelas keberadaan aset pemerintah kota, termasuk pada sektor lahan. Sehingga Pak Wali Kota akan merancang membentuk tim pemburu aset. Memang sampai hari ini belum secara legalitas formal pemburu aset itu ada, karena nanti akan di-SK-kan oleh Wali Kota. Belum ada ya, baru wacana Bang. Kalau dikatakan wacana, bukan juga, karena sudah peluangnya untuk ada itu, ya tinggal menunggu legalitasnya. Ya, kita tunggu mengenai resminya setelah SK ini terbit, tapi paling tidak kami di pemerintah kota punya kekuatan dan punya keinginan untuk bagaimana aset-aset pemerintah kota, khususnya kami di pertanahan, sektor lahan, untuk memperjelas semua terkait dengan keberadaan pengelolaan pemerintah kota. Nah, terkait sengketa pertanahan, Pak Ahmad. Nah, apakah aset pemerintah kota juga ini ada yang masuk sengketa nggak dengan perorangan kah, ataukah dengan badan hukum? Iya. Kalau kita lihat yang lalu dan yang sekarang, memang banyak aset pemerintah kota yang sudah masuk pada ranah sengketa. Seperti yang disampaikan Pak Kakan. Ada beberapa aset lahan yang tempati bangunan-bangunan pemerintah itu sudah diklaim oleh beberapa pihak yang merasa bahwa dia punya hak. Satu di antaranya adalah begitu saya masuk di pertanahan, seminggu kemudian saya sudah kedatangan melalui surat mengklaim lahan atau tanah di atas bangunan pemerintah kota, di atas kantor kependudukan dan catatan sipil. Nah, jadi memang terkait ini memang harus ada niat yang untuk melakukan bekerja secara optimal. Pertanyaannya adalah, saya sebagai aparat pemerintah kota yang diberi amanah di situ, memang harus menunjukkan integritas yang tinggi. Karena, kenapa saya mengatakan ini? Karena klaim lahan satu yang saya sebutkan tadi, itu ada indikasi bahwa ahli waris mengklaim itu dasar daripada pencatatan aset pemerintah kota lahan yang diduduki oleh gedung pemerintah kota kantor Dukcapil itu, suaminya pernah menjadi pejabat yang menjadi pengendali pengelola terkait dengan aset pemerintah kota. Karena dulunya semua aset-aset termasuk lahan itu dalam pencatatan di yang namanya bagian perlengkapan. Belum ada bagian pertanahan, belum ada dinas pertanahan. Nah, begitu suaminya meninggal, istrinya mengklaim bahwa itu adalah tanah milik suami saya. Lucunya lagi karena kepemilikan itu dia sudah miliki, kepemilikan hak terkait itu. Nah, sehingga kami sebagai aparatur pemerintah yang diberi amanah di situ, kami menelusuri, kami menelaah, kami mencermati, kenapa bisa begini? Padahal sudah ada pencatatan lebih awal terkait itu di aset pemerintah kota di BPKAD, di bidang aset. Inilah yang memang selalu menjadi pertanyaan kita. Bagaimana sumber daya, bagaimana naluri pemerintah, bagaimana seorang pejabat yang diberi amanah terkait itu. Nah, ini kan proses pensertifikatan atau peningkatan sebuah hak milik itu kan melibatkan aparat pemerintah kota ya secara terstruktur. Misalnya dari lurah ya, sporadik dan sebagainya. Nah, ini kan pasti ada bukti keterlibatan aparat di bawah. Nah, bagaimana langkah-langkah dari pemerintah kota dalam hal ini mewakili Pak Wali ini, Pak Ahmad Damsung ini terkait dengan proses pensertifikatan atau peningkatan hak milik di wilayah itu, karena pasti melibatkan dari lurah kemudian aparat-aparat pemerintah di bawah. Bagaimana langkah-langkah dari pemerintah kota? Iya, jadi dalam
di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Pak Dhani Pemantau terkait bagaimana kerja aparatur di bawah, khususnya dalam proses mengenai kepemilikan atau legalitas formal daripada hak lahan, selalu menyampaikan kepada jajaran, kami juga sampaikan kepada seluruh staf bahwa bekerja sesuai dengan regulasi. Dan Pak Wali Kota tidak main-main. Kalau ada aparatur yang melakukan di luar daripada regulasi yang ada, maka tentu ada sanksi tegas yang terkait dengan ini. Baik di tingkat bawah, di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, apalagi kita di tingkat jajaran aparatur pemerintah di pemerintah Kota Makassar. Nah, saya kembali mungkin, karena ini mungkin sebagian juga sebagai closing statement Pak ya, untuk mengakhiri acara kita pada hari ini. Nah, saya ke Kepala BPN dulu untuk closing statement terkait dengan mafia tanah tersebut. Nah, sebenarnya mafia tanah ini sebenarnya siapa sebenarnya Pak? Mungkin bisa dijawab Pak Kepala Kantor berdasarkan hasil telaahnya di BPN. Ya, kalau kita bicara mafia tanah, ya berarti ini kejahatan yang terorganisir. Kejahatan ya Pak, kejahatan yang berarti menggerakkan orang, ya, dengan sumber daya yang ada. Ya. Apakah ada pelaku bisnis di dalamnya Pak? Tadi saya sampaikan, orang ini sekarang berinvestasi kepada permasalahan perkara. Ya berarti ada. Mereka berbicara dari sisi hukum ekonomi. Tadi saya sampaikan, asetnya nilainya berapa. Kalau kami modali, kemudian nanti berproses mulai dari peradilan sampai punya kekuatan hukum tetap, habisnya berapa, seperti ini. Berapa nilai tanah? Ataukah nanti mau menggunakan cara-cara apa, ya kan? Mungkin mereka begitu. Makanya kami sampaikan dari Kementerian ATR BPN, sudah kami Kementerian ATR BPN bekerja sama dengan instansi yang ada, dengan kepolisian. Kita membentuk namanya Satgas Anti Mafia. Oh, sudah terbentuk Satgas Bang? Sudah terbentuk. Ya. Satgas Anti Mafia Tanah. Jadi yang terlibat di Satgas itu Bang dari institusi mana saja? Dari kepolisian. Kepolisian ada Bang? Ya. Makanya tadi saya sampaikan, oke, silakan mafia tanah Anda sekarang bergerak di dunia perdataan ini, ajukan gugatan, silakan. Tapi nanti kalau ditemukan unsur melawan hukumnya, Anda siap-siap. Tapi sudah ada enggak yang dijaring oleh Satgas ini Bang? Atau cuman oh sudah ada Bang ya? Berarti sudah ada kerja nyata dari Satgas? Kerja nyata. Alhamdulillah. Nanti kalau memang karena kemarin tidak disampaikan expose ya? kami nanti akan kami ada. Dari browsing, nanti seandainya mau browsing di kementerian pun ada. Oh iya Bang. Satgas Anti Mafia Tanah yang di Banten sudah bergerak, Jawa Tengah sudah bergerak semuanya. Jadi ada, Satgas Anti Mafia Tanah itu sudah benar-benar bekerja. Dan kami mohon dukungan dari masyarakat halayak ramai. Satu, jangan berikan, kalau kami tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ilham, bagaimana kami di internal kami harus memperkuat diri. Ya, kami harus memperkuat diri. Tapi kami juga sampaikan ke masyarakat. Karena apa? Mafia tanah itu berbicara dalam prinsip ekonomi. Pasti mereka akan menghitung. Ini modal dikeluarkan. Sekian. Pasti akan mereka ngitung. Kapan BEP-nya? Kapan keuntungan? Kapan BEP-nya? Balik modalnya kapan? Habis itu. Sekarang ini banyak mafia tanah menyampaikan tanah ini dijual murah dan sebagainya. Sudah kalau Anda menemukan ada orang menjual tanah berdasarkan sertifikat, klarifikasi ke BPN. Tanyakan ke BPN, ini sertifikat asli atau tidak. Kalau itu dikatakan orang membawa sesuatu sertifikat, bisa dikatakan sertifikat palsu, itu sudah ada unsur melawan hukumnya. Dan itu nanti yang membawa sertifikat palsu itu sudah bisa kita berurusan dengan Satgas Mafia. Ya. Nah, sekarang closing statement dari akademisi terkait fenomena mafia tanah ini. Ya, baik. Untuk persoalan mafia tanah memang saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar. Ada 4 poin yang saya catat untuk persoalan mafia tanah ini. Yang pertama adalah memaksimalkan tim Pak ya, karena sejauh ini memang kita belum melihat tajinya di lapangan. Ya. Yeah. Nah,
Makanya ini yang perlu dimaksimalkan, apalagi di tahun 2018 Kurang kan bergaung ya? Ya, kurang gaung. Iya. Apalagi tahun 2018 kan sudah ada juknisnya yang keluar Pak ya, dan ini mungkin yang perlu dioptimalkan yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah sosialisasi mengenai pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa tani itu harus dikerjakan secara aktif. Ini kan asas juga. Nah ini mungkin yang tidak sampai ke masyarakat. Maksudnya persoalan mafia tanah ini kan bukan hanya persoalan dari BPN, bukan dari persoalan aparatur, tapi dari masyarakat juga. Masyarakat yang seperti yang tadi dijelaskan Pak Kantor, bahwa dia datang memperlihatkan sertifikat di mana titiknya saya punya tanah. Itu kan lucu Pak. Padahal dia yang punya, kok tanya di mana letaknya, di mana lokasinya. Nah ini mungkin yang juga harus disampaikan kepada masyarakat. Sosialisasikan lebih gencar bahwa tanah itu harus diaktifkan, harus dikerjakan secara aktif, tidak boleh diterlantarkan. Saya selalu bilang kepada mahasiswa, tanah saya tidak boleh terlantarkan, apalagi orang, apalagi anaknya orang ya, tidak boleh diterlantarkan. Nah kemudian yang ketiga itu adalah perbaikan mental Pak ya. Nah ini mungkin juga, karena kalau dari sistem saya pikir kantor pertanahan apalagi Kota Makassar ini sudah sangat bagus sekali sistemnya. Kita mau lihat letak suatu bidang tanah, silakan ke kantor pertanahan, situ ada layar, kita akan tunjukkan di sini letaknya. Nah itu sudah bagus kalau sistem. Cuma memang mungkin dari segi aparaturnya kembali, mungkin yang perlu mohon maaf sebelumnya Pak ya, mungkin yang perlu dikurangi itu adalah tenaga kontraknya Pak. Ya kontraknya ini mungkin yang menurut saya yang lebih banyak bermain. Kalau pejabat-pejabatnya saya pikir mereka tidak akan berani untuk jauh bermain. Nah kemudian yang ketiga itu adalah ini pendapat pribadi yang mungkin masih banyak yang menentang. PPATS itu sebaiknya dihilangkan saja, apalagi dalam perkotaan. Ini yang banyak juga yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih tanah, ya kemudian PPATS itu apa? Yang mana itu? Camat. Oh camat. Ya, camat. Nah, jadi ini yang perlu, kalau menurut saya secara pribadi, apalagi di kota besar, kecuali daerah-daerah terpencil, oke lah, tidak ada persoalan. Itu masih tetap bisa dipertahankan. Tetapi kalau daerah kota, ngapain lagi ada PPATS? Sementara PPAT di Kota Makassar saja itu sudah hampir 200 PPAT. Apalagi notaris itu lebih banyak lagi. Nah kalau PPAT-nya yang apalagi namanya dipertahankan, PPATS-nya kemudian dihilangkan, ilmunya kan ada di PPAT-nya. Di PPATS-nya belum tentu ilmu hukumnya dia tahu, ya kan? Nah, makanya ini yang harus dihilangkan kalau di kota besar menurut saya, supaya bisa meminimalisir terjadinya tumpang tindih, terjadi sengketa tanah lah. Karena banyak juga produk yang dihasilkan oleh PPATS yang kemudian bermasalah di pengadilan. Saya berapa kali jadi saksi ahli di pengadilan, yang saya lihat di situ adalah bahwa AJB misalnya, kemudian akta-akta lain yang diterbitkan oleh PPATS, justru itu yang lebih banyak bermasalah dibandingkan produk yang diterbitkan oleh PPAT itu sendiri. Kalau saya cukup itu saja, ada 4 poin. Nah, closing statement dari Pak Ahmad Namsung mewakili pemerintah kota terkait dengan aset-aset pemerintah Kota Makassar dan mafia tanah yang kemudian menggelinding. Jadi kalau berbicara mafia tanah dan aset pemerintah kota, memang kami melihat bahwa dengan banyaknya langkah yang dilakukan oleh mafia tanah, memang juga menjadi sasaran adalah aset-aset pemerintah yang alasnya yang tidak kuat, sehingga menyangkut memberantas mafia tanah tidak sulit sebenarnya, sederhana. Kalau semua komponen yang terkait di dalamnya, yang terlibat di dalamnya, menyadari bahwa mafia adalah perbuatan yang luar biasa terkutuknya, sehingga semua hal baik mengenai penegak hukum, aparatur pemerintah, dan semua stakeholder terkait dengan masalah pertanahan, maka kalau kita bekerja sama, karena memang ini memberantas mafia tanah, tidak bisa dengan hanya BPN, tidak bisa dengan pemerintah, tidak bisa dengan penegak hukum. Satu kesatuan. Kalau kita bersatu bahwa ini adalah langkah yang tidak sangat baik, jelek di mata dengan bagaimana menguasai sesuatu yang dengan paksa, maka jelas tidak akan bergerak, tidak akan bergaung, dan tidak akan hal yang dilakukan itu akan sia-sia. Maka kalau dengan ini kita bersatu, maka langkah gerak mafia tanah dengan sendirinya akan menjadi mati mafia-mafia di semua penjurusnya di Kota Makassar. Yang kedua, langkah pemerintah Kota Makassar mengenai dengan pemburu aset yang dibentuk oleh Pak Wali Kota Makassar, bukan hanya karena kami sendiri di pemerintah kota, di pemerintahan, tapi akan lebih elegan ini untuk memperjelas semua aset pemerintah, kerjasama kami dengan BPN,
baik kanun BPN Provinsi Sulawesi Selatan, kantor BPN Kota Makassar, JPN di Kejaksaan Tinggi, JPN di Kejari, akademisi, untuk kita menghimpun bersatu untuk memperjelas, karena aset pemerintah kota adalah untuk Not for memberikan sale. layanan pemerintahan yang baik kepada masyarakat Kota Makassar. Saya pikir itu. Ya, Terima kasih. mungkin sekian diskusi kita, Bang ya. Bapak-bapak yang hadir kemudian menjadi narasumber, mungkin sekian acara kita hari ini. Sampai jumpa di acara Kopi Tumpah selanjutnya dengan tema hukum yang menarik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.